Bismillahirrahmanirrahim. Lambung sedang gelisah, lambung sedang marah, lambung sedang tidak enak banget, perih sekali. Apa yang harus kita lakukan? Makan ini, makan itu, tidak mau. Nah, ketika sakit, logika yang baik itu sangat membantu kita untuk sembuh dengan cepat. Logika yang baik itu berarti kita berpegang pada prinsip-prinsip dasar dari kehidupan, ya. Itu yang dikatakan berpeganglah pada buhul yang kuat. Kalau logikanya kita kacau sebelum sakit, selama sakit juga akan susah, yang ada hanya semakin kacau. Ketika sebelum sakit kita tidak punya prinsip-prinsip dasar, kita ini nggak bisa dengan mudah percaya. Ketika kita tidak mudah percaya, yang ada adalah apa? Panik. Diberitahu ini iyakah, hanya begitu saja. Padahal kita pengen sembuh, tapi kita nggak percaya, gitu. Itu yang akhirnya jadi susah. Jadi kita harus punya logika yang baik. Kalau ternyata kita nggak punya logika yang baik sebelumnya, kita bisa mengawali dengan apa? Membuat sudut pandang. Apa sakit? Kenapa perut kita perih? Kenapa kok kita sekarang sedang menderita? Kita harus melihatnya Allah Rahman dan Rahim, Allah Maha Baik, maka tidak ada sebetulnya sesuatu itu yang buruk, dan Allah Maha Adil. Maka apa yang kita terima itu adalah wujud dari kebaikan Allah dan juga keadilan atas perbuatan kita sendiri. Kalau kita sudah tenang menerimanya, maka kita akan bisa berjalan ke berikutnya. Gimana caranya? Kita kan nggak mau makan, padahal kan kita harus makan dengan perut perih. Gimana? Nah ini, kalau kita nggak berpegang pada prinsip-prinsip, kalau kita tidak punya logika yang benar, kita diberitahu ini itu nggak akan percaya. Diberitahu makan kurma nggak akan percaya. Diberitahu makan sagu nggak akan percaya. Itulah susahnya, ya. Jadi pilihan kita ketika lambungnya tidak enak, ketika terasa nyeri sekali, nomor satu itu makanannya tidak boleh berserat tinggi, tidak berlemak atau tidak berdaging. Intinya itu yang lunak-lunak, ya. Juga tidak bersuhu dingin, juga tidak panas, sedang-sedang saja, hangat lebih baik. Nah, diolah dengan cara sederhana itu sangat bagus. Jangan heran, jangan kaget, tak usah merasa bingung kalau pas perutnya tidak enak, ludah itu banyak, atau kita merasa kehilangan indera perasa kita. Kok tidak kerasa apa-apa? Iya, itu wajar. Nah, ketika kita nggak kerasa apa-apa, kita akan memfasilitasi dengan apa? Wah, makan ini, makan itu, makan yang pedas-pedas. Bukan begitu. Itu akan justru semakin menyakiti kita, ya. Nah, makanya diolah sederhana itu sangat bagus untuk lambung yang sedang tidak nyaman. Kalau misalnya kita mencium aroma sayur, misalnya laos saja di sayur asem atau salam, kok rasanya nggak enak banget, pingin mual, wajar, itu sangat wajar sekali. Jadi nggak perlu berpikir yang macam-macam, ya. Karena begitulah sakit lambung bisa mengganggu ke saraf, ke indera penciuman kita, ke indera pencernaan kita, perasa kita. Nah, lalu apa yang bisa dikonsumsi? Banyak. Allah itu Rahman dan Rahim. Ini juga termasuk logika yang bagus. Kalau kita yakin kepada Allah, kita sudah bertuhankan Allah, maka kita harus mengikuti dengan keyakinan berikutnya, apa? Allah Rahman dan Rahim. Maka di setiap negeri dimanapun itu, di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, di tiap-tiap daerah pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Ya, seperti ini adalah sagu. Kalau suka pakai gula merah, gula putih, kalau merasa nyaman dengan gula merah dan gula putih, lebih baik daripada kata suka, nah itu bisa tambahkan gula merah, gula putih pas bikin. Kalau nggak suka, merasa terganggu tubuhnya, kalau kita pakai gula merah sama gula putih atau gula putih, bisa matangkan dulu seperti ini, di atasnya ditaburi sama madu. Lalu alternatif lain apa? Kurma dimakan langsung, direndam di air atau direndam di air panas, kemudian kita peras, kita saring, itu juga nggak apa-apa. Terus nasi, boleh saja nasi, kemudian nasinya ini kondisinya lunak sekali, ya. Di bubur oke, tapi jangan kasih santan. Bubur kasih santan ya itu berat. Ringan-ringan saja. Lalu apalagi? Kentang juga boleh, kentang direbus itu, ya. Kemudian pohung direbus, mau dimakan yang begitu utuh-utuh begitu atau dihaluskan dulu terus dimakan sudah dalam kondisi halus juga tidak apa-apa. Tekniknya menghadapi lambung itu adalah sedikit tapi sering, tidak harus banyak, tidak masalah. Kita tidak bisa menghabiskan satu piring, sedikit-sedikit tapi sering, ya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu bertingkat-tingkat, ya. Surga bertingkat-tingkat, manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bermacam-macam. Jadi penyakit pun juga sama. Sakit lambung kita level apa? Nah, itu jelas juga harus kita pahami, ya. Semakin kita level, anggaplah 1, 2, 3, semakin level kita tinggi, tentu butuh waktu untuk menanganinya lebih lama dan juga butuh lebih banyak hal yang dilakukan supaya lambung kita
bisa sembuh. Jadi jangan tergesa-gesa, pengennya besok waras loh, jangan tergesa-gesa. Kalau itu yang bikin kita tidak bisa sembuh, itu yang bikin kita lama sembuhnya karena kita tidak memberikan hak tubuh. Kemarin loh kita sudah pakai 1 tahun tubuh kita, lambung kita, perut kita tidak ada apa-apa. Nah ini loh sakit sebentar, 3 hari seminggu itu ada apa-apanya kah dibanding dengan 360 hari? Kan tidak ada. Jadi yang sabar. Nah, apalagi yang perlu dilakukan ketika lambung itu sedang tidak nyaman, selain kita memperhatikan pola konsumsi, kita juga perlu memperhatikan herbalnya. Tekniknya herbalnya juga sama ya. Teknik herbalnya sama seperti makannya sedikit tapi sering. Apa saja yang kita yakini. Saya punya jamu seduh lambung, sama diminumnya sedikit-sedikit tapi sering. Saya punya nutrisi seperti ini, diminum sedikit-sedikit juga tidak masalah. Yakin sama Kusul Hindi, tidak masalah, diminum aja sedikit-sedikit tapi sering ya. Ingat kondisinya tidak dingin, tak perlu dimasukkan kulkas, suhu ruang saja. Ketika sakit berada dalam suhu dingin seperti AC itu sangat tidak membantu ya. Nah, lalu karena orang sakit lambung itu orang yang gelisah, apalagi yang perlu diperhatikan? Berpeganglah pada Quran, bacalah Quran. Logika yang baik akan membantu kita untuk cepat sembuh. Banyak sekali ayat yang mengatakan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, peganglah Quran, bacalah Quran. Kalau kita nggak bisa baca Quran, ya dengarkan murotal sambil diikuti, bukan dari setel tapi kita tidak mengikuti. Bangun ketenangan, karena lambung itu awalnya dari tenang ya. Kalau nggak gitu perut perih, pundak entong-entongan itu rasanya penuh, kita akhirnya jadi pusing, bergerak tidak bisa. Nah itu hanya jadi berat tak karu-karuan ya. Lalu apalagi bagaimanapun ketika kita sakit kan kita tidak enak badan ya, entah kita sudah terbaring atau kita masih bisa beraktivitas. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus tetap membantu gas itu bisa keluar. Kita juga tetap harus membantu otot itu tetap lunak, tetap tidak tegang. Pembuluh juga sama, tidak tertekan dari gas yang tinggi ini. Caranya gimana? Olahraga ringan saja, peregangan yang kita mampu, yang membantu untuk mengeluarkan relaksasi otot, mengeluarkan gas. Misalnya kaki selonjor diangkat, tubuh kita tidur, kaki kita selonjor, kemudian kita angkat kakinya pelan-pelan, itu kan tekan ke perut ya, membantu untuk mengeluarkan gas. Atau sekedar kaki kita tidur, kaki kita peluk, kemudian kita bergeser, berguling sedikit ke kanan, tidak sampai jatuh ya, kemudian kita berguling ke kiri, yaitu mengeluarkan gas yang ada di pinggang, di pinggul, itu sangat membantu. Kok yang tadi selain membantu yang kita tidur terus kita tekuk kakinya, itu selain membantu keluar gas yang ada di perut, itu juga membantu meluruskan tulang loh. Kalau kita sudah sakit berhari-hari tidur di kasur, wah itu capek semua, ototnya capek, tulangnya capek, pembuluhnya juga capek. Jadi kalau kita tidak bantu dengan olahraga meskipun sedikit, ingat sedikit, ringan, disesuaikan dengan tubuh kita, logika yang baik akan membantu kita memiliki kemampuan menyesuaikan, memahami, menganalisa sehingga ada perlakuan yang menyesuaikan dengan kondisi tubuh, atau itu disebut dengan bijaksana. Jangan tergesa-gesa ya. Kalau kita perutnya nyeri, perih, mulut kita ini pahit memang. Pas mulut pahit itu keseringannya orang apa? Dikasih makan. Pokoknya makan aja, semuanya dimakan. Jangan. Perhatikan apa yang dimakan. Perut itu kan sedang gelisah. Jadi ketika kita memilih untuk nyemili, perhatikan yang baik. Ingat, sakit adalah momen yang baik. Momen yang baik untuk belajar yang baik. Kita loh 360 hari ya, atau berapa tahun bahkan sebelum kita sakit, atau berapa bulan sebelum kita sakit, kita kan bisa makan bebas. Bersabar seminggu kita sakit, kita menjaga makanan kita, apa yang salah dengan itu? Itulah makna dari sakit, memulai sesuatu yang baik yang disebut dengan kesabaran. Kalau memilih buah, sesuaikan dengan tubuh kita. Sebetulnya Allah itu Rahman dan Rahim, buah itu tidak perlu mahal-mahal. Buah yang murah-murah itu sudah sangat membantu. Itu kalau kita percaya. Masalahnya orang yang tidak punya logika yang baik, tidak berpegang pada prinsip, tidak percaya kepada kerahman rahimannya Allah, nah biasanya memang serba bingung, serba takut. Kok sakit makan buah, sakit kok disuruh makan misalnya
nanas, yang benar aja dan sebagainya. Makanya dikatakan sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena memang apa yang kita lakukan meskipun ini baik, tapi kalau kita tidak yakin justru jadi tidak baik. Nah, jangan lupa dibantu apa lagi? Pijat, bekam, itu sangat membantu ya. Berjemur di bawah matahari itu sangat baik. Jadi kalau sakit di dalam ruangan terus apalagi ber-AC, wah itu luar biasa ya, sangat-sangat tidak membantu dalam proses kesembuhan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.